dan mengalahkan 58 kontestan lainnya dari berbagai negara. Melihat dan menyadari bahwa Israel berjuang untuk pembebasan Timur Tengah dari pendudukan kaum Islamis. Benar-benar plot twist. Propaganda banget kan? Hello everyone, I'm Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja ya guys? Lagi banyak masalah? Atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan para netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang prestasi anak bangsa yang membuat netizen Indonesia pasti menjadi bangga nih guys. Yang mana baru-baru ini perwakilan dari Indonesia yaitu Tata Julia Street menang dalam Miss Cosmo 2024. Wow, amazing banget. By the way, ngomong-ngomong soal Miss Cosmo itu apaan sih? Nah guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya, Miss Cosmo atau yang dikenal sebagai Miss Cosmo International adalah kontes kecantikan internasional yang diselenggarakan oleh Unicorp dan Unimedia yang berbasis di Vietnam. Kontes ini dimulai pada bulan Agustus 2023 dan edisi pertamanya diadakan pada bulan September 2024. Ajang ini mempunyai misi untuk meningkatkan nama global wanita melalui suara dan tindakan nyata, pelaksanaan praktis, dan komitmen berkelanjutan. Lantas, siapa sih perwakilan Indonesia yang menang dalam ajang tersebut? Nah teman-teman, perwakilan Indonesia yang menang dalam ajang itu bernama Tata Julia Street. Tata Julia Street sendiri diketahui memiliki nama lengkap Ketut Permata Julia Street Sargi. Ia lahir pada tanggal 12 Juli 2003 di Denpasar, Bali. Saat ini, ia baru berusia 21 tahun nih guys. Menurut laman PP Dikti, Tata sempat menempuh pendidikan di program studi manajemen di Universitas Udayana pada tahun 2021. Kemudian pindah nih untuk mempelajari desain mode di Institut Desain dan Bisnis Bali sejak tahun 2022. Sebelum terjun ke dunia kontes kecantikan atau dunia beauty pageant, Tata Julia Street memulai karirnya sebagai model. Kemudian barulah dia mengikuti pemilihan Putri Indonesia Bali 2024 dan berhasil meraih juara pertama. Setelah itu barulah nih guys, Tata ikut serta dalam ajang Putri Indonesia 2024 di mana dia meraih posisi runner up. Setelah mengikuti kompetisi tersebut, dia terpilih sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2024 dan menjadi wakil negara di Miss Cosmo 2024. Dan mengenai dirinya di Miss Cosmo 2024 nih, Tata sendiri berhasil memukau seluruh dunia dan mengalahkan 58 kontestan lainnya dari berbagai negara. Ia sendiri memang sudah menjadi salah satu kontestan yang diunggulkan untuk menjadi pemenang dalam ajang tersebut. Hal itu juga dikarenakan beberapa hal guys, bukan hanya dikarenakan kecantikannya saja, namun juga dikarenakan bagaimana attitude-nya. Ia dikenal dengan kepribadian yang santun, ramah, dan juga cerdas. Tata sendiri meraih mahkota kemenangan The Impactful Crown setelah melakukan debat bersama dengan Miss Cosmo Thailand di babak 2 besar. Tata mengusung advokasi waste management, terutama dalam pengelolaan sampah plastik dengan teknologi QR Code, di mana penggunaannya bisa melacak jejak sampah plastik dan membantu membuat perubahan dalam menciptakan bumi yang lebih baik hanya dari genggaman. Sementara itu nih, ketika dia dinobatkan sebagai pemenangnya, dia akan menyampaikan speech atau pidato. Dan pidato dari Tata pada kala itu seperti ini guys. Sejuta terima kasih pun tak dapat mengungkapkan bagaimana perasaan saya. Saya tidak akan membuat kalian bosan dengan ucapan terima kasih panjang yang akan saya katakan kepada ketua tim saya malam ini. Dapat dikatakan bahwa malam ini kita semua atau para kontestan adalah pemenang. Mungkin hanya ada satu mahkota, tetapi ada 58 pemenang. Gadis-gadis yang tidak dapat berdiri di sini malam ini, kalian juga pemenangnya. Lantas, usai kemenangannya, apa saja nih hadiah yang diterima oleh Tata? Nah guys, kalau kita mengacu pada akun Instagram resmi Miss Cosmo 2024, Tata Julia Street itu berhak nih memperoleh beberapa hadiah atas kemenangannya itu. Seperti salah satunya adalah mahkota bergengsi untuk masa jabatannya selama 1 tahun. Dan dia juga mendapatkan uang tunai sebesar $100.000 Amerika Serikat. Kalau kita konversikan ke rupiah, nominalnya itu bisa mencapai 1,56 miliar rupiah. Selain itu, Tata juga dihadiahi sebuah mobil yang gak disebutkan tipenya apa, terus dapetin juga sebuah apartemen, dan juga mendapatkan ponsel mewah Verzo Iron Flip Jet Black Cult Base V seharga $1.400 Amerika Serikat. Atau kalau kita konversikan ke rupiah, kurang lebih 22 juta rupiah guys.
Selain itu, dia juga mendapatkan satu set perhiasan berlian kelas atas dari Ngoc Chow Au. Dia juga dapetin pakai perawatan kesehatan VIP di rumah sakit FB Vietnam selama 1 tahun. Kemudian dapetin juga akomodasi di resort berstandar internasional dan lapangan golf juga didapatkan oleh Tata. Disebutkan pula nih guys bahwa masih banyak lagi hadiah berharga dan layanan premium lainnya yang diberikan kepada Tata. Wow, amazing banget. Sekali lagi, congratulations atas kemenangan dari Tata Julia Street dan semoga dapat mengemban tugasnya dengan baik dan juga dapat menginspirasi wanita-wanita lainnya. Dan lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang Scooter Braun yang dituding Islamophobia. Lantas, kenapa sih dia dapat dituding dengan tuduhan seperti itu? Apa penyebabnya? By the way, berbicara soal Scooter Braun, siapakah dia? Nah, buat yang belum tahu, Scooter Braun ini adalah CEO dan anggota Dewan Hype Amerika dan pendiri SB Projects. Scooter Braun sendiri dikenal banyak orang, dikarenakan menemukan Justin Bieber ketika berusia 12 tahun, yang pada kala itu melakukan cover lagu di YouTube sebagai calon penyanyi. Selain mengelola Justin Bieber, perusahaan hiburan dan juga pemasarannya yaitu SB Projects mewakili artis-artis seperti Black Eyed Peas, Ava Max, Tori Kelly, dan juga Carly Rae Jepsen. Alright, itu adalah informasi singkat mengenai who is Scooter Braun. Lantas, apa yang terjadi? Jadi guys, sebelum lama ini, dia itu dikecam dikarenakan pesan-pesan yang dituding merujuk ke perilaku Islamophobia. FYI, baru-baru ini Israel memulai invasi nih guys ke Lebanon dengan alasan bahwa mereka menargetkan Hizbullah yang diduga sebagai organisasi militan Islam yang didukung Iran dan partai politik Lebanon yang telah memerangi Israel sejak berdirinya beberapa dekade lalu. Dan Iran baru-baru ini juga dikabarkan telah membalas pembunuhan pemimpin Hizbullah yang bernama Hassan Nasrallah. Nah guys, untuk Scooter Braun ini lantas berbagi postingan tentang konflik yang sedang berlangsung di Instagramnya, termasuk beberapa pernyataan yang dianggap sensasionalisme dan propaganda. Dalam postingan Instagram story-nya, Scooter Braun menuliskan, serangan Iran terhadap Israel malam ini adalah serangan rudal balistik terbesar terhadap negara lain sepanjang sejarah. Setelah itu, dia lantas membagikan sebuah postingan yang diunggah oleh Free Jamshed Sharmat, yang mana postingan itu kayak menyertakan sebuah video dari Insights of Iran Tonight, dan Scooter Braun menuliskan, "Change is coming." Setelah itu, dia membagikan cuitan dari seseorang yang mengatakan seperti ini, "Sungguh gila bagiku sebagai orang Arab yang tumbuh dengan kebencian terhadap Israel, melihat dan menyadari bahwa Israel berjuang untuk pembebasan Timur Tengah dari pendudukan kaum Islamis. Benar-benar plot twist." Propaganda banget kan cuitannya. Terus ada juga postingan yang mengatakan, "Kami adalah Iran, bukan Islamic Republic." Tuh udah lihat kan gimana postingannya. Postingannya kayak ngebawa-bawa tentang Islam, dan Islam. Padahal dalam konfliknya Israel ini, itu bukan konflik tentang agama. Ini tuh lebih tentang kemanusiaan. Jadi nggak heran kalau postingan-postingan yang diunggah oleh Scooter Braun itu dituding Islamophobia. Beberapa netizen lantas berkomentar, Scooter Braun itu terus-menerus secara terbuka membagikan pernyataan Islamophobia dan retorika anti-Arab. Ia adalah seorang propagandis yang mendorong genosida terhadap orang Arab, termasuk Palestina dan orang Lebanon. Scooter Braun menyebarkan propaganda berbahaya untuk membenarkan pembunuhan di Lebanon, sementara lebih dari ribuan warga sipil termasuk anak-anak telah dibunuh oleh Israel. Adapun untuk Scooter Braun sendiri, bukan pertama kalinya dia itu dikritik dan juga dikecam, dikarenakan seperti terang-terangan nih guys menunjukkan dukungannya terhadap Israel. Kenapa dia bisa dituding kayak mendukung Israel? Ada beberapa alasannya nih guys. Alasan pertama, dia adalah salah satu orang di antara 400 bintang yang mendukung keikutsertaan Israel dalam Eurovision. Yang kedua, Nova Exhibition. Nova Exhibition sendiri itu diduga berisikan propaganda Zionis. Dilansir dari Variety nih guys, untuk pameran ketiga, termasuk Scooter Braun, Joe Teplo, dan juga Josh Cadden membantu proyek tersebut untuk menemukan pijakan di komunitas Hollywood. Kemudian dalam statementnya, Scooter Braun mengatakan, musik menyatukan kita, musik bukanlah alat yang memecah belah kita. Kita harus mengakui bahwa para korban Nova sebagai cara untuk membantu kita melihat kemanusiaan satu sama lain. Harapan kami adalah bahwa pembukaan di LA memberikan kesempatan bagi orang-orang dari semua pandangan dan komunitas untuk bersatu. Namun, apakah kalian tahu bahwa Nova Exhibition itu dituding hanya melayani satu tujuan saja, yakni untuk membuat tingkat kekerasan kolonial ini dapat diterima oleh publik Amerika Serikat.
Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Time Out lantas menyatakan bahwa pameran Festival Music Nova tampaknya mendesak pemirsa untuk fokus pada apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober saja dan nggak merenungkan peristiwa yang mendahului atau datang setelahnya, citra yang ditonjolkannya, emosi yang ditimbulkannya, dan konteks puluhan tahun yang dikuburnya dirancang untuk menyampaikan bahwa entitas Zionis dibenarkan dalam melakukan genosida. Selain itu, pada tanggal 20 Desember, jaringan media Israel Arzeva yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Israel National News membagikan video berdurasi 3 menit di YouTube yang menampilkan Scooter Braun menyampaikan pidato di Israel yang menyerukan Palestina untuk membebaskan para sanderanya. Well, jadi itulah beberapa alasan kenapa Scooter Braun dianggap secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Israel. Dan guys, pada akhirnya hal inilah yang membuat banyak netizen mengkritik dan juga mengecam Scooter Braun pada kala itu. Bahkan ya guys, beberapa media, salah satunya adalah The Korea Times, itu mengabarkan bahwa banyak fans BTS yang mendesak Hype Labels untuk memecah CEO Hype Amerika tersebut. Media itu juga melaporkan bahwa sejumlah fans mengirimkan truk ke kantor pusat Hype yang berada di distrik Yongsan, pusat kota Seoul pada tanggal 23 Februari yang lalu. Dalam pesan yang ditampilkan di layar truk, fans menuliskan seperti ini guys. Army Korea dan internasional menuntut Hype melepaskan diri dari Zionisme dan Zionis di industri ini. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, Army akan terus mendesak kalian untuk memenuhi tuntutan kami. Jangan berpaling ketika hal yang sama yang terjadi pada leluhur kalian di Korea terjadi pada warga Palestina. Kami meminta kalian untuk membela kemanusiaan, membela sisi sejarah yang benar, dan menentang kekerasan. Sementara itu, untuk Hype sendiri pernah nih guys menanggapi tentang bagaimana statement dari Scooter Braun. Yap, statement yang ini yang kita bahas tadi, dimana untuk Hype mengatakan bahwa itu adalah pernyataan pribadi dari Scooter Braun yang terpisah dari manajemen perusahaan. Dan bagaimana nih guys pendapat kalian akan isu yang satu ini? Ntar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi guys di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan jaga selalu kesehatan. Bye bye, goodbye everyone.